Indonesia dikenal sebagai bangsa yang kaya akan keberagaman. Berbagai suku, budaya, dan agama hidup berdampingan dalam semangat persatuan dan saling menghormati. Perayaan Nyepi dan Idul Fitri yang berlangsung berdekatan sebenarnya bukanlah hal baru. Kondisi seperti ini sudah pernah terjadi beberapa kali sebelumnya. Selama ini masyarakat Indonesia mampu menunjukkan sikap dewasa dengan tetap menjaga rasa saling menghargai. Hari Raya Nyepi merupakan momen sakral bagi umat Hindu untuk melakukan perenungan diri dalam suasana hening dan tenang. Sementara itu, Idul Fitri menjadi hari kemenangan bagi umat Islam setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan, sekaligus momentum untuk mempererat silaturahmi. Di tengah perbedaan cara beribadah, masyarakat Indonesia telah menunjukkan bahwa toleransi dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Ketika satu umat menjalankan ibadahnya, umat lainnya memberikan ruang dan menghormati dengan penuh pengertian. Sikap saling menghormati inilah yang menjadi kunci menjaga keharmonisan kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Melalui semangat toleransi, kebersamaan, dan saling menghargai, masyarakat Indonesia kembali membuktikan bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk hidup rukun dan damai dalam satu bangsa. Sahabat ICRP, jumpa lagi kita di Ruang Bersama. Kali ini kita akan berbicara tentang hening dan takbir. Dalam beberapa waktu kita akan merayakan 2 hari besar keagamaan, yaitu Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri. Sahabat ICRP, pada siang hari ini kita bersama 2 narasumber, yaitu Gus Ulil Absar Abdallah. Beliau adalah cendekiawan Muslim dan juga beliau sebagai Ketua 1 ICRP, dan Bapak Nyoman, I Nyoman Gede Agus Asrama. Selamat siang. Selamat siang. Mas Ulil dan Pak Nyoman. Pak Nyoman ini adalah Sabawalaka, salah satu think tank-nya Garda dari Majelis PHDI ya, dan juga sebagai pemimpin dari organisasi kepemudaan PHDI, juga termasuk ketua Banjar di Cibubur dan ketua tim koordinasi dan integrasi Grand Design dari Hindu Dharma Indonesia. Luar biasa, sangat full kompleks dari kepengurusan dari PHDI Pak Nyoman ini. Kita sekarang akan mendengar kenapa sih di Nyepi, khususnya di daerah Bali, kemudian ada takbir, umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan tentu harus menyesuaikan dengan kearifan lokal setempat. Kita akan dengar perspektif dari kedua tokoh kita pada siang hari ini agar menyampaikan, mewartakan informasi-informasi penting tentang keberagaman, keunikan dari negara kita Indonesia Raya yang tercinta ini. Saya ke Pak Nyoman dulu ya, karena tanggal 19 nanti, 19 Maret, tentu Hari Raya Nyepi menjadi sebuah tradisi Hindu yang dirayakan dengan situasi dan suasana tentu seperti yang dialami khususnya di daerah di Indonesia, di Bali khususnya. Bagaimana menurut Pak Nyoman untuk persiapan, karena kali ini sangat karismatik ya, sangat luar biasa ya, karena bersamaan dengan Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana Pak Nyoman bisa disampaikan persiapan dan kondisi saat ini? Baik, terima kasih Mbak Elma, sahabat ICRP dan juga Gus Ulil yang saya hormati. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan Nyepi. Nyepi yang kita laksanakan di Indonesia sebenarnya mengadaptasi dari Tahun Saka. Tahun Saka yang sumbernya adalah keberhasilan suku-suku di India itu menyatukan dirinya, yang tadinya perang, kemudian mereka berhasil dihimpun oleh suku Saka. Jadi kelompok Saka ini menguasai dan memenangkan dan menciptakan sebuah perdamaian baru di tanah India. Kemudian para
tokoh-tokoh Hindu India ke Indonesia, dan tahun Saka itu menjadi acuan dari buat kita semua di Indonesia sebagai tahun baru Saka yang menjadi peringatan tahun barunya umat Hindu. Nah, di Bali dengan di India perayaannya berbeda terkait dengan tahun baru Saka ini. Kalau di India dilakukan dengan euforia, sebagaimana kita merayakan tahun baru Masehi dengan euforia. Tetapi di Bali dilakukan dengan nyepi. Oh gitu Sipeng, nyipeng gitu. Menyepi. Karena apa? Karena bahasa Balinya nyipeng. nyipeng. Ya. Nah, di Bali sendiri memang tradisi nyipeng itu sudah ada sebelumnya. Jadi orang Hindu yang datang ke Bali itu menyesuaikan merayakan tahun baru Saka dengan situasi dan kondisi lokal di Bali waktu itu. Ya. Jadi demikianlah Hindu, dia akan menyesuaikan perayaan ritual keagamaannya dengan tradisi lokal atau kearifan lokal yang ada termasuk di Bali. Nah, karena tradisi Sipeng ini sudah ada di Bali sebelumnya, maka umat Hindu di Bali waktu itu dan juga di Indonesia saat ini merayakan perayaan menyepi dengan catur berata penyepian. Nah, sebagai sebuah refleksi rangkaiannya, Mbak Ilma, kita mulai dari persiapan penyucian diri yang disebut buana alit itu diri kita sebagai manusia, kemudian menyucikan alam semesta. Disebut buana agung itu alam semesta ini. Jadi ada rangkaian untuk penyucian diri, namanya melasti, dan juga nanti ada proses bagaimana kita berkontemplasi, melihat menatap tahun baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Karena umat Hindu berinkarnasi itu karena punya hutang, punya sesuatu yang harus disempurnakan sebagai manusia. Karena di Hindu juga mengenal namanya manusia ini bisa menjadi Tuhan, bisa menjadi buta. Buta kala itu artinya sifat-sifat buruk kita. Itu tergantung oleh kita sebagai manusia. Apakah kalau kita ingin mencapai tujuan sebagai manusia Hindu, moksarta menjaga ditaya ceti dharma, maka kita harus mendamaikan diri kita. Mendamaikan diri kita dengan siapa? Dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dan dengan Tuhan. Ini yang disebut dengan konsep Trihitakarana di Hindu. Nah, oleh karenanya dalam konteks nyepi pun, kita melakukan kegiatan-kegiatan rangkaian ritual nyepi itu yang kaitannya dengan menjaga hubungan dengan manusia, menjaga hubungan dengan alam, dan menjaga bakti kita pada Tuhan. Nah, di kepanitiaan nyepi nasional sendiri hari ini, kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merepresentasikan bagaimana manusia Hindu itu harus menjadi manusia Hindu yang seutuhnya. Maka selain kegiatan ritual dalam konteks hubungan manusia dengan Tuhan, kita juga ada beberapa rangkaian kegiatan, misalnya ada Saka Boga Sewanam, di mana kita berbagi pada sesama, pada sahabat muslim kita yang sedang berpuasa, Gus. Ya. Itu waktu minggu yang lalu, tanggal 8, kita di seluruh Indonesia ada 31 provinsi. Kita mendedikasikan dengan tulus ikhlas, boga itu makanan untuk sahabat-sahabat kita yang muslim, untuk menu untuk berbuka puasa. Membagikan puasa. Takjil ya. Dan juga ada nasi kotak gitu, Gus. Ya. Dan juga ada di beberapa daerah ada sampai memberikan sembako untuk sahabat-sahabat muslim kita yang sedang berpuasa. Dan ini bentuk dari yadnya, dalam istilah Hindu itu yadnya pengorbanan secara tulus ikhlas kepada manusia sebagai wujud bakti kita pada Tuhan. Karena di Hindu juga mengenal melayani sesama adalah melayani Tuhan itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita melayani Mbak Ilma, Gus Ulil, saya juga sesungguhnya melayani Tuhan. Jadi Mbak Ilma memanggil saya ke sini, ya saya sebagai pelayan Tuhan hadir ke sini sebagai wujud bakti saya pada Tuhan, gitu Mbak Ilma. Jadi itu yang kita lakukan dalam persiapan nyepi, dan dalam H-1 menjelang nyepi, tadi ada pembersihan diri dan alam semesta. Kemudian H-1 sebelum nyepi itu kita ada pengerupukan atau taur agung. Taur ini adalah proses di mana sifat-sifat buta kala kita, sifat-sifat buruk kita itu
netralisir, dilambangkan dengan ogoh-ogoh gitu, Gus. Ya. Ya, yang seram begitu, Ya. yang seram. Nah, itu menunjukkan bahwa sifat buruk kita tuh seseram itu sesungguhnya. Dan Betul. itu harus kita kendalikan. Nah, itu kita somya namanya, kita lebur, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian di keesokan harinya pada saat nyepi, kita nyipeng dengan melaksanakan catur brata penyepian, amati geni, tidak menyalakan api, lampu itu. Api Ya. itu maksudnya api dalam diri. Ya. Kemudian nafsu dan segala hal buruk itu yang menyala gitu ya. Ya. Ego itu kita redam. Kemudian amati lelungan, tidak bepergian. Amati lelanguan, tidak menikmati hiburan. Ya. Terus ya kemudian ada juga dipadukan dengan monabrata malah, Gus. Apa Monabrata itu tidak bicara sama sekali. Ya. Selama Ya. 1 hari, Selama 24 jam itu. 24 jam. Iya, jadi kita mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbit keesokan harinya selama 24 jam. Kita melakukan itu. Nah, itu yang dilakukan oleh Hindu di Indonesia terkait dengan nyepi, dan ini sudah diadaptasi dengan tradisi lokal, kearifan lokal di Indonesia, khususnya di Bali, dan itulah yang kami warisi sampai hari ini. Ya. Bahwa kemenangan sesungguhnya itu ketika kita merayakan kemenangan adalah kemenangan mengendalikan diri kita. Dari ego, dari iri, dari dengki, dan hal-hal negatif yang membuat manusia itu lupa akan dirinya sebagai manusia yang memiliki akal budi yang luhur, kemudian sebagai manusia yang punya karakter yang harusnya berkarakterkan sifat-sifat Tuhan gitu. Sehingga ini menjadi manusia Hindu yang seutuhnya itu memang oleh sebuah proses ritual seperti ini. Setiap tahun kita diingatkan selalu, Gus, gitu, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sempurna, dan akhirnya kita mencapai sifat-sifat Tuhan, dan upaya kita menuju moksa itu bisa tercapai. Demikian, Mbak Ilma. Iya. Ya. Menarik karena Hindu juga berbicara tentang bagaimana kita berkomunikasi tidak hanya antara diri pribadi dengan Tuhan, tapi juga dengan sekitar alam manusianya, dan bagaimana beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Kalau di Muslim sendiri, Mas Ulil, karena kan ini juga terkait dulu itu dari dulu dan sampai sekarang di Bali itu kegiatan nyepi itu kan sangat muncul dominan gitu ya. Ya. Nah, sekarang tahun 2026 ini kita juga hadir Idul Fitri. Jadi itu selang 1 hari, 19 nyepi, dan tanggal 20 insya Allah teman Muslim Muhammadiyah itu akan Idul Fitri lebih dulu. Mungkin nanti NU dan pemerintah akan menyusul tentunya, Mas. Ya. Atau mungkin Atau bisa mungkin bersama juga ya. bisa bareng. Bisa barengan gitu ya. Karena kan tergantung ru'yah ya, atau Ya. melihat bulan ya. Ya, saya kira di Indonesia ini hari-hari raya ini punya makna simbolik yang penting. Ya. Kita tidak sekedar memaknainya sebagai liburan saja, apalagi bagi para ASN atau para karyawan. Mungkin pertama-tama ketika melihat hari raya itu pertama-tama dilihat sebagai hari libur. Ya. Tidak bekerja lalu senang gitu. Ya itu tentu permukaannya begitu, tapi kalau kita lihat lebih dalam, setiap hari raya dalam setiap agama itu memiliki makna simbolik yang sangat penting, dan alangkah indahnya kalau makna simbolik ini kita pahami. Nah, yang kedua, di Indonesia banyak hari raya agama. Bagi saya ini juga penting, karena ini simbol bahwa kita di Indonesia pertama menghargai agama, karena kita negara yang berdasarkan Pancasila yang didasarkan kepada prinsip ketuhanan. Kita bukan negara yang tidak bertuhan, tetapi negara yang menganut prinsip ketuhanan, dan itu dimanifestasikan dalam bentuk kita menghormati hari raya agama ini. Nah, tahun ini sebetulnya ada beberapa hari raya agama yang berturut-turut sebetulnya ya. Ramadan ini juga berbarengan dengan Imlek, dengan rangkaian Paskah, kemudian ada Nyepi. Mungkin ada hari raya agama lain yang kita belum tahu mungkin ya, berbarengan dengan momen Ramadan ini. Nah, saya sebagai Muslim
itu senang kalau melihat hari raya ini berturut-turut atau berbarengan seperti ini. Karena itu menyadarkan kepada saya bahwa oh ternyata di samping saya, di sebelah saya, di tetangga saya, ternyata ada orang yang punya kepercayaan yang berbeda. Jadi bahwa Ramadan atau puasa ini berbarengan dengan Imlek, Paskah, Nyepi, itu menyadarkan kepada saya bahwa kita di Indonesia ini tidak sendirian. Orang Islam bukan satu-satunya penduduk Indonesia, meskipun jumlahnya banyak, tetapi dia bukan satu-satunya penduduk Indonesia. Karena itu kesadaran tentang orang lain bagi saya itu penting itu. Jadi ketika kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, itu kita sebagai Muslim patut juga, minimal saya sendiri, saya menanamkan kesadaran pada diri saya sendiri bahwa oh di sebelah saya ada teman-teman Hindu yang merayakan Nyepi kan, dan itu indah. Dan saya sendiri dari dulu Pak Nyoman, Mas Nyoman, saya suka sekali itu mengamati, mempelajari hari raya atau ritual-ritual lah ya. Agama lain itu saya senang dan saya menikmati. Kadang-kadang saya hadir di situ karena saya bukan anggota dari agama bersangkutan, tentu saya nggak bisa ikut beribadah ya. Tapi kan nggak apa-apa hadir. Kan nggak apa-apa. Mas Nyoman juga bisa hadir dalam acara takbiran misalnya. Saya hadir di dalam acara Natalan misalnya. Saya hadir. Saya melihat itu sebagai cara manusia menghormati dan beribadah kepada Tuhan. Teman-teman Hindu melalui Nyepi tadi, saya terus terang ya Mbak Lima ya, ketika mendengarkan Mas Nyoman tadi menerangkan filosofi di balik Nyepi, itu langsung dalam pikiran saya, oh ini kok mirip dengan Islam ya, oh ini kok mirip dengan Islam ya, kok mirip ya. Banyak bersamaannya ternyata. Iya, banyak bersama. Misalnya kayak filosofi tadi itu, manusia itu harus membersihkan diri dari, jadi salah satu bagian dari Nyepi adalah proses membersihkan diri dari sifat-sifat buta kala tadi itu, kan? Sifat-sifat buruk. Ada refleksi ya? Iya, nah kalau dalam Islam itu proses itu membersihkan diri dari sifat-sifat buruk itu disebut dengan proses tahliyah. Tahliyah itu artinya membersihkan diri, mengosongkan, emptying, atau tazkiyah ya. Tazkiyah itu makanya ada majelis taklim namanya tazkiyah, yayasan tazkiyah. Tazkiyah itu kata kunci yang penting dalam Islam, Mas Nyoman. Yang mirip dengan itu tadi itu, membersihkan diri dari sifat-sifat buta kala. Atau dalam Islam disebut dengan al-akhlaq al-madhmumah, akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang tercela. Nah, kita bersihkan itu. Setelah kita kosongkan, setelah emptying, lalu kita prosesnya berikutnya refilling. Direfill, diisi dengan sifat-sifat yang baik. Yang tadi itu digambarkan kita mendekati sifat-sifat ketuhanan, lalu pada ujungnya kita sampai kepada moksa. Sebetulnya itu persis sama dengan Islam, karena puasa itu sebetulnya proses juga pembersihan diri. Proses pembersihan diri dari sifat-sifat buta kala. Kalau pakai istilah Hindu ya, tazkiyah tadi itu. Makanya dalam Islam, terutama dalam konsep seorang sarjana besar, sufi ya, kita menyebutnya sufi, seorang yang spiritualis, namanya Al-Ghazali, yang hidup pada abad 10 Masehi. Dia mengatakan bahwa puasa itu 3 jenis. Ada 3 jenis puasa. Pertama adalah puasa orang pada umumnya, yaitu nggak makan, nggak minum. Itu seperti tadi itu, karyawan menikmati hari raya sebagai liburan saja. Seperti liburan saja. Puasa, pokoknya intinya puasa adalah tidak makan, tidak minum. Berhenti di situ. Tapi kemudian ada puasa yang lebih tinggi derajatnya, Mbak Ilma. Yaitu puasanya orang-orang yang lebih spesial, lebih khusus ya. Puasa orang-orang tertentu. Yaitu puasa tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tapi mengendalikan diri tidak berbuat sesuatu yang buruk. Melukai orang lain, mencederai orang lain, mengganggu lingkungan misalnya, merusak lingkungan. Puasa artinya kita tidak merusak lingkungan. Merawat lingkungan itu puasa itu.
Tapi ini puasa pada tingkat yang lebih Lebih tinggi lagi. lebih tinggi lah ya. Kita menyebutnya itu puasanya orang-orang khawas ya. Khawas itu artinya orang-orang khusus. Nah, ada puasa yang lebih tinggi lagi yang disebut dengan khawasul khawas, crème de la crème. Jadi pilihan dari pilihan. Jadi core of the core. Core of the core gitu ya. Nah, puasa pada level ini itu puasa tidak sekedar kita tidak makan, tidak minum. Tidak sekedar tidak berbuat jahat, tidak berbuat buruk kepada diri, kepada lingkungan, kepada Tuhan. Tapi kita ini betul-betul punya kesadaran, consciousness, bahwa seluruh hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Jadi yang lain-lain itu sekunder. Kita tidak dikuasai oleh kekayaan, oleh materi, kita tidak tergantung, tidak dependen kepada orang lain. Seluruh kesadaran kita memusat kepada Tuhan, kepada Allah. Lalu kita tidak tergantung pada orang lain. Nah, orang pada level seperti ini itu tadi itu sedih dan senang itu sama ya kan? Ya, di Bangun Kita ada juga. Iya betul. Ya, sedih dan dan gembira itu sama. Tidak ada bedanya. Karena bagi dia ya sedih dan gembira ini hanya manifestasi dari kehendak Tuhan kan. Kita nggak boleh. Misalnya ketika kita sedih lalu menganggap Tuhan meninggalkan saya. Atau kalau pada saat senang, Tuhan sedang berpihak kepada saya misalnya. Nah, orang yang seperti itu melihat Tuhan seperti melihat melihat klub sepak bola. Ada yang pro, ada yang bukan begitu. Kesadarannya adalah pada saat kita sudah sampai kesadaran ketuhanan ini puasa yang paling sesungguhnya ya. Puasa tingkat tinggi. Orang seperti ini seluruh peristiwa, seluruh hal-hal selain Tuhan itu maknanya sama semua. Kaya, miskin, gembira, sedih, sakit, sehat, punya uang sedikit, punya uang banyak, saldo kecil, saldo besar, ada THR, ada nggak THR, semua sama itu. Jadi saya melihat kesamaan-kesamaan di sini, Mbak Ilma ya. Nah, kalau di ujung nanti ada takbir itu artinya kan meninggikan Tuhan. Yang disebut dengan takbir itu intinya memuliakan Tuhan itu. Nah, cuma dalam Islam itu memang diungkapkan dengan membaca Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan lagu yang bermacam-macam dari negara ke negara itu beda-beda. Jadi takbir ini diungkapkan dengan tradisi yang berbeda. Takbirnya orang Arab, lagunya beda dengan takbirnya orang Indonesia. Atau bahkan di Indonesia sendiri takbirnya orang Minang misalnya, mungkin lagunya beda dengan takbirnya orang Jawa atau Sunda. Di beberapa daerah ada langgam takbir yang unik kan. Nah, takbir ini, tapi di Indonesia itu ada perayaan takbiran. Kayak dilombakan gitu ya? Dilombakan dan itu kadang-kadang dilaksanakan di jalan raya. Jadi kayak pawai. Pawai festival. Pawai, bentuknya pawai. Nah, jadi gini, pawai itu menurut saya satu simbol atau simbolisme penting itu, Mbak Ilma. Karena ya memang pawai kadang-kadang menjengkelkan karena pawainya dilaksanakan dengan tidak proper ya. Di daerah saya misalnya pakai speaker yang kenceng sekali, kayak sound horeg gitu. Menurut saya itu sebaiknya dihindari lah ya. Perayaan yang seperti itu. Perayaan itu sebetulnya kan menampakkan kegembiraan. Karena dalam pandangan Islam, ketika Idul Fitri selesai orang Muslim melaksanakan puasa, itu kita disunnahkan, maksudnya dianjurkan untuk menampakkan kegembiraan. Makanya hari itu kalau ada orang yang tidak bisa makan harus diberi makan, diberikan namanya zakat fitrah itu kan, diberikan makanan. Pokoknya hari itu semua orang harus gembira dan menampakkan kegembiraan. Antara lain simbolnya adalah ketika melaksanakan sholat Id, entah di lapangan seperti teman-teman Muhammadiyah atau di masjid seperti teman-teman NU, apapun itu caranya, ketika kita menuju kepada sholat Id, itu kita dianjurkan menggunakan baju terbaru kita.
ini beda dengan salat Jumat. Kalau salat Jumat kita dianjurkan menggunakan baju putih. Ya. Walaupun itu lama. Ya. Tapi kalau Lebaran tidak penting warnanya apa. Yang penting baru. Pokoknya yang paling baru di almari kita, walaupun warnanya hitam misalnya, pakai itu. Oh. Karena untuk menunjukkan kepada Tuhan, saya berterima kasih Tuhan hari ini diberikan kegembiraan. Oh, okay. Nah, Tuhan itu senang pada saat hari itu orang-orang beriman gembira. Makan bareng-bareng, kunjung berkunjung, pakai baju baru, bermaaf-maafan, dan seterusnya. Ya, ya, ya. Iya. Nah, ini menarik ya, Mas Ulil tadi menyebut bagaimana tradisi orang Muslim merayakan kebahagiaan itu tadi dengan takbir, bahkan ada pawai dan sebagainya. Tentu ini juga dengan berbarengan Nyepi ini, tentu pasti ada batas-batas yang sama-sama kearifan lokal yang harus dijaga tentunya. Betul. Ini bagaimana pandangan Mas Ulil sebelumnya? Nyepi identik dengan hening, 24 jam. Dengan cahaya yang terbatas, komunikasi yang terbatas ya, semata-mata itu untuk beribadah itu tadi, merefleksikan diri. Nah, sementara takbir yang seperti kita ketahui Ramai kan? Ya, gimana sih ini kita ya, sikap kita menyambut hari kemenangan itu? Apakah ada pembatasan yang artinya begini? Pembatasan bukan karena dibatasi perayaan itu, tetapi bagaimana bisa menjalani tanpa mengurangi dari makna perayaan kebahagiaan itu. Dengan posisi Nyepi ini lah ya, Mas. Bagi saya, orang Islam ketika merayakan hari raya, apapun itu hari rayanya, Idul Fitri atau yang lain-lain, tentu harus mempertimbangkan lingkungan sekitar. Kita tidak boleh juga melukai atau mengganggu, menyakiti orang-orang yang punya perbedaan keyakinan. Terutama kalau orang Islam bersangkutan tinggalnya di Bali dengan tradisi kehinduan yang begitu kuat. Kita tidak boleh merayakan Idul Fitri dengan takbiran yang menggunakan loudspeaker misalnya. Karena di Bali ya kita harus tahu diri, berbarengan dengan Nyepi harus dilakukan dengan cara yang lebih proper. Misalnya tidak menggunakan loudspeaker, ataupun misalnya tidak gaspol lah ya, seperti pada situasi normal. Ini kan persis dengan filosofi yang dipakai oleh Sunan Kudus. Sunan Kudus itu salah satu wali 9 yang dihormati oleh Muslim Jawa. Sunan Kudus itu punya filosofi yang menarik. Dia membangun masjid, dan di situ ada menara di Kota Kudus, Jawa Tengah. Menaranya itu menggunakan arsitektur kuil. Arsitektur Hindu. Karena pada saat itu mayoritas penduduk Kudus adalah beragama Hindu. Kemudian pada saat hari raya Kurban, beliau melarang orang-orang Islam di sana menyembelih sapi. Korbannya tidak menggunakan sapi, karena kalau menyembelih sapi itu menyakiti orang-orang Hindu pada saat itu. Nah, kebiasaan ini kemudian bertahan sampai sekarang. Makanya orang-orang Kudus itu jarang makan sapi. Mereka lebih memilih misalnya kerbau, daging kerbau atau kambing. Dulu keluarga saya itu kalau saya masih menyaksikan itu pada ibu dan bapak saya ketika punya gawe gitu ya, punya sunatan untuk anak-anak gitu. Itu pesennya bukan daging sapi. Daging kerbau. Daging kerbau. Atau kambing. Karena kebiasaan dari tradisi yang dibangun oleh Sunan Kudus tersebut. Nah, filosofi seperti ini bagi saya penting. Orang Islam itu dimanapun berada harus hidup dengan menyesuaikan diri dengan tradisi atau kebiasaan yang ada di tempat itu, selama kebiasaan ini tidak bertentangan dengan kepercayaan kita sebagai Muslim. Selama adat itu adat yang baik, kita harus ikut menghormati, bahkan mengadopsinya. Kalau orang Muslim hidup di Bali, ya harus tahu adat Bali. Ini menurut saya prinsip penting ya. Kalau Muslim hidup di Minang, ya harus sesuai dengan adat Minang. Di Aceh juga begitu. Ya, ini kan agak ini supaya tidak terlihat beda dan sebagainya. Karena saya tahu juga nih keluarganya Pak Nyoman
itu ada Muslim dan Hindu ya. Artinya dari rahim yang sama ya, dari keluarga yang sama juga. Jadi Muslimnya itu bukan Muslim dari suku luar, tapi dari Bali dan Hindu, terlahir dari keluarga yang juga beragama Hindu kan, seperti itu. Artinya kan ada kultur budaya yang sama, tapi karena mereka sudah Muslim, yang di sini Hindu, dan perayaannya itu akan bersamaan, sama-sama orang Bali gitu kan. Pasti tahu, memahami kultur, kearifan lokal dan sebagainya. Mungkin dengan bertemunya dua momen fenomenal ini yang karismatik masing-masing, inilah wujud harmoni di Indonesia ya Mas ya. Bisa dikatakan ini sebagai simbol, mungkin Tuhan menunjukkan dengan pertemuan dua perayaan hari besar ini, menunjukkan Indonesia, masyarakat Indonesia, agama apapun itu bisa menerima perbedaan antara hening dan kegembiraan yang meletup kebahagiaan itu bisa sejalan sama gitu. Nah ini juga karena ini Mas, jangan sampai ada pemikiran mungkin sahabat UCRP menganggap ada pembatasan pada perayaan agama-agama tertentu yang tadinya kita bisa menggunakan speaker gitu ya, kemudian pawai dan sebagainya, tetapi pada wilayah tertentu berbarengan dengan nyepi, mungkin itu diatur, disepakati, tentu ada dialog. Nah, menurut Pak Nyoman, apakah ada pembahasan kebersamaan ini supaya tidak mengurangi sakralnya takbiran dan juga berjalannya nyepi? Ya, nyambung tadi Gus Ulil ya, memang betul kesadaran itu rupanya sudah tumbuh Gus di Bali. Sahabat-sahabat Muslim kita yang di Bali. Jadi kemarin itu ada silaturahmi atau silaturahmi lah, duduk bareng antara semua pemeluk agama di Bali, terutama yang Muslim dengan yang Hindu ya, difasilitasi oleh pemerintah, dan juga pemerintah sendiri sudah mengatur bagaimana agar kedua ritual yang sama-sama pentingnya ini bisa berjalan. Jadi negara hadir, mengatur, kemudian Astungkara atau Alhamdulillah Gus, NU Denpasar memberikan himbauan kepada seluruh umat Muslim di Denpasar untuk melaksanakan takbir di rumah sebagai bentuk penghormatan, menghormati bumi Bali, di mana mereka hidup dan tinggal begitu bersama-sama. Kemudian MUI Kabupaten Badung itu juga melakukan himbauan yang sama dengan dasar-dasar tentu dari kitab suci masing-masing begitu, yang memang ada menurut mereka teman-teman di MUI itu, para kiai di sana menyampaikan bahwa ada katanya dalam kitab suci itu takbiran itu boleh bersama, kemudian ada juga di rumah masing-masing gitu, yang saya dengar begitu. Sehingga pilihan pada saat takbiran berbarengan dengan nyepi inilah mereka memberikan himbauan untuk takbiran di rumah masing-masing. Bahwa pemerintah mengatur, membolehkan loh ini membolehkan Pak Ilma. Pemerintah itu mengatur, membolehkan dengan radius tertentu, tanpa menggunakan kendaraan gitu, kemudian tanpa pengeras suara, pencahayaan yang secukupnya. Ini khusus di Bali loh Mbak Ilma, tidak seluruh Indonesia. Gitu. Bagus ini. Khusus di Bali diatur sedemikian oleh pemerintah. Namun kesadaran yang lebih tinggi Gus, saya sudah dapat di teman-teman yang sahabat Muslim saya di Bali. Mereka ingin saya takbiran di rumah saja gitu, sebagai penghormatan terhadap tradisi dan bumi di mana kita hidup bersama gitu. Karena secara saintifik kalau kita melihat banyak lembaga-lembaga dunia meneliti nyepi, bahkan ada menjadi hari nyepi sedunia itu yang kurang lebih hanya 15 menit tanpa adanya listrik, tanpa adanya hari bumi itu mengadopsi nyepi ini, dan terbukti memang secara saintifik apa yang kita lakukan di Bali itu menurunkan gas rumah kaca, kemudian emisi, dan bumi ini diberikan untuk
minimal di Bali itu Istirahat. istirahat sejenak. Istirahat ya. Break ya. Break sebentar, memulihkan dirinya gitu sebagai bentuk penghormatan pada alam, sehingga dia juga nanti ketika nyepi itu kita melaksanakan nyepi ngembak geni itu besoknya dengan udara yang bersih, kemudian semangat baru, suasana baru. Nah, ini yang juga rasanya perasaan yang sama itu oleh sahabat-sahabat Muslim di Bali itu dirasakan begitu, Iya. Gus Ulil. Sehingga adalah himbauan-himbauan seperti itu. Walaupun pemerintah membolehkan, tetapi sebagian sahabat-sahabat Muslim di Bali sudah berkomitmen untuk takbiran di rumah masing-masing. Karena mungkin esensi yang Gus Ulil sampaikan bahwa sesungguhnya memuliakan Tuhan itu bisa dari mana-mana ya Gus ya. Iya. Bahkan tadi Gus Ulil sempat bicara mengenai berhimpitannya hari raya dan perayaan Natal sendiri Gus, yang saya ketahui tema Natal itu ibadah dari rumah. Oh gitu ya. Ibadah dari rumah. Ya, Artinya ya. kita memperkuat keimanan kita dari mana? Dari rumah dulu gitu. Iya. Kalau kita kuat di rumah, keluarganya kuat, maka ruang di sekitar kita kuat, kelompok di sekitar kita kuat. Kalau kelompok-kelompok ini kuat, maka bangsa kita juga akan kuat. Gitu. Inilah yang namanya kalau kita ingin bangsa ini kuat, fondasi spiritualnya, ya kita mulai dari mana? Dari keluarga gitu. Dan momen ini mungkin bisa dijadikan refleksi bagi bangsa kita bahwa penguatan fundamental spiritual kita sebagai warga negara Indonesia yang ideologi Pancasila yang berketuhanan itu kembali kita diingatkan bersama-sama di momen seperti ini gitu. Dan mudah-mudahan pesan damai ini juga nyampe keluar ini, Gus. Yang sedang perang di luar gitu, Gus. Iya, betul, Nah, betul. kita ini begini memaknai bagaimana sebagai umat manusia di muka bumi ini yang harus merawat, memelihara bumi dan ciptaannya, termasuk bagaimana saling menghormati antar sesama. Gitu. Nah, ini pesan penting Indonesia untuk dunia barangkali, Gus. Iya, Ya, ini bisa kita menjadi. Mudah-mudahan apa yang terjadi di Bali khususnya ini menginspirasi lah. Terjadi di Indonesia menginspirasi masyarakat dunia. Demikian juga halnya kalau di Bali sahabat Muslim kita memaknai dengan cara seperti itu, kami pun orang Bali yang di luar, Mbak Yulma, merayakan nyepi itu. Saudara-saudara kami yang takbiran kencang, kami nggak apa-apa gitu. Iya. Memang begitu kondisinya gitu. Iya. Dan kami akhirnya melihat ke dalam, bahwa dalam keramaian kami menemukan keheningan. Iya. Dalam iya. hening itu kami menemukan kedamaian, menemukan Tuhan kami gitu. Dan oleh karenanya kami merasa bersyukur, walaupun kami di luar Bali, dengan situasi yang ada, kami tetap bisa merayakan nyepi dengan versi kami, tanpa mengurangi makna, esensi dari nyepi itu sendiri. Iya. Jadi, saudara-saudara kita di sini tetap takbiran dengan pawai, itu buat kami, ya kami menghargai dan kami tidak akan keluar rumah begitu, karena kami memang dalam ajaran itu tidak dibolehkan keluar gitu. Iya. Kalau keluar melihat, berarti kan kita melanggar, berarti kita Tantangan. melihat hiburan gitu ya. Iya. Itu ya, kayak seperti itu yang kami akhirnya justru kami lebih kuat dengan cara begitu, Gus. Iya. Kami yang di luar Bali ini jadi lebih kuat. Iya. Bukan di Bali tidak kuat, tapi begitulah cara kami melaksanakan ibadah, saling menghormati, toleransi yang sesungguhnya kan begitu ya, Gus ya. Iya. Ya, di mana di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung gitu. Iya, Kira-kira demikian. Dan penghargaan terhadap kearifan lokal itu dari cerita Gus Ulil tadi sangat luar biasa. Saya pikir kami di Hindu aja begitu, ternyata Muslim juga demikian Iya. gitu ternyata. Ada kemiripan. Ada kemiripan. Jadi dan terbukti komitmen teman-teman kita, saudara-saudara Muslim kita di Bali sudah berkomitmen seperti itu, luar biasa menurut saya gitu. Jadi inilah Indonesia yang sesungguhnya. Warna-warni yang membuat Indonesia indah dan semerbak ke penjuru dunia. Mudah-mudahan demikian ya Gus ya. Iya. Demikian Mbak Yulma. Jadi itu yang terjadi, yang sudah diatur, negara hadir mengatur, dan kesadaran warga negaranya yang memiliki keimanan itu juga mengatur dirinya sebagai personal. Mungkin sebagian merasa bahwa bertuhan itu urusan yang sangat personal dan mengejawantahkannya dalam merayakan nyepi dan juga berbarengan dengan takbiran ini. Begitu. Iya. Ya. Closing statement, Mas. Karena momennya tinggal beberapa hari lagi, silakan Mas Ulil pesan-pesan Idul Fitri disampaikan. Iya, pertama-tama kita merayakan Idul Fitri ini di dalam situasi yang memang kurang ideal. Karena dunia sedang bergejolak, ada
situasi yang sungguh mencemaskan di mana-mana. Jadi kita ketika merayakan Idul Fitri, merayakan kegembiraan yang merupakan salah satu ciri dari perayaan Idul Fitri, tapi kita juga tetap dengan sikap waspada bahwa kita sekarang ini hidup dalam situasi yang sulit, baik secara global maupun secara domestik. Banyak masalah kita jumpai di semua bidang kehidupan. Jadi kita bergembira, tapi dengan kesadaran bahwa kita ini menghadapi banyak kesulitan. Kesulitan teman-teman kita di Gaza, teman-teman kita di Timur Tengah, teman-teman kita di semua tempat di seluruh bumi ini yang sedang mengalami bencana di Sumatera, bencana-bencana lingkungan di berbagai daerah di Indonesia, karena kebetulan pada tahun ini mungkin kehendak Tuhan ya, kita menjalankan ibadah puasa tidak semestinya atau tidak seperti pada umumnya bulan puasa, yaitu bulan puasa tahun ini dicirikan atau banyak hujan tahun ini ya, dan banyak banjir ya. Jadi kita menjalani puasa pada tahun ini juga dengan rasa prihatin karena ada beberapa teman di beberapa daerah yang mengalami bencana alam. Oleh karena itu kita merayakan dengan kegembiraan, tapi juga dengan kesadaran bahwa kita menghadapi banyak masalah dan kita harus siap-siap. Dan sebagai orang beriman ya kita percaya kepada Tuhan bahwa pada akhirnya kebenaran yang akan menang dan kebaikan akan menang, dan bahwa kita akan menjumpai jalan keluar dari kesulitan apapun. Karena pada intinya iman itu adalah harapan. Harapan kepada Sang Pencipta hidup yang selalu mencarikan jalan keluar untuk ciptaannya, untuk manusia termasuk. Kadang-kadang jalan keluar itu dari arah yang kita tidak pernah sangka-sangka. Dan elemen tidak disangka-sangka itulah salah satu ciri dari iman. Kita berharap dan kita percaya bahwa kebaikan akan menang, bahwa kebenaran akan menang, bahwa jalan hidup yang benar itulah nanti yang akan menang itu. Saya kira itu. Pesan nyepi. Ya, nyepi bagi saya itu sesuatu yang tidak asing dalam Islam. Ya, dalam Islam sendiri walaupun ada ritual-ritual yang dirayakan dengan keramaian, tetapi dalam Islam juga ada ritual yang menekankan pentingnya nyepi atau meditasi. Sebetulnya puasa sendiri itu mirip dengan sebuah ibadah nyepi, karena puasa itu adalah satu-satunya ibadah dalam Islam yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau orang sholat diketahui oleh orang banyak, orang haji, orang zakat, orang melakukan ini, melakukan itu, kebaikan ini, kebaikan itu mempunyai aspek optik, dilihat orang lain. Puasa yang tahu hanya orang bersangkutan. Saya di sini kelihatan puasa, tapi saya tidak puasa juga bisa. Saya tiba-tiba kembali ke ruangan pribadi saya minum atau saya makan, tidak ada yang tahu. Ibadah puasa sebetulnya ibadah yang ada unsur nyepinya, karena tidak diketahui oleh orang lain. Karena itu dalam hadis yang terkenal, ucapan Nabi Muhammad yang terkenal, puasa itu adalah ibadah yang milikku Tuhan maksudnya. Dan karena itu pahalanya itu aku sendiri yang akan menentukan. Tidak ada batasannya. Sedikit banyak tidak ada batas. Karena ini ibadah yang oleh Tuhan disebut ibadah milikku. As-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa ini adalah milikku dan aku akan membalas puasa itu. Jadi ada unsur nyepi dalam puasa sebetulnya. Menarik sekali. Dari dialog ini akan terlihat ya rentetan sejarah, kesamaan, kemiripan yang itu tadi jalan dari berbagai jalan yang berbeda, satu tujuannya. Kalau Pak Nyoman sendiri ucapan untuk yang akan merayakan Idul Fitri, terutama juga yang akan merayakan Nyepi, silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ilma. Jadi saya mendengar apa yang
disampaikan Gus Ulil mengenai ibadah rangkaian Idul Fitri mengenai puasa begitu ya. Saya juga melihat bahwa tadi sempat disampaikan oleh Gus Ulil adanya kalau takbiran itu ada euforia, dan di kami pun ada itu Gus. Tapi euforia kami itu dalam ngarak ogoh-ogoh itu sesungguhnya mengendalikan ego. Jadi di balik riuhnya gamelan Balai Ganjur itu Gus, itu harmoni kalau kita sama-sama bisa mengendalikan ego gitu. Maka suaranya akan harmonis gitu. Akan harmonis ya. Walaupun riuh ya. Walaupun riuh tapi harmonis gitu. Karena bisa dicoba dong beduk dengan gamelan tadi itu. Sudah ada ininya Mbak Ilma. Di Bali itu beberapa event itu sudah memadukan antara beduk dan gamelan Bali. Bahkan ada yang dengan kulintang, kemudian ya, instrumen-instrumen lain yang menjadi kekayaan bangsa kita. Nah, terkait dengan tadi Nyepi dan Idul Fitri, menurut saya kembali fitrah itu juga hampir sama esensi dari Nyepi dan Idul Fitri itu. Jadi di balik perbedaan yang kita lihat ternyata ada persamaan-persamaannya, dan kami melihat bahwa bumi kita ini memang sesungguhnya satu manusia, keluarga manusia di muka bumi itu satu keluarga etnis manusia begitu yang sama-sama saling memahami, saling melindungi, sama-sama saling mengasihi dan mencintai. Oleh karenanya kita melihat momen ini sebagai perayaan Nyepi dan Idul Fitri yang hampir berbarengan ini, takbiran yang bersama dengan Nyepi, mengingatkan kita mengenai persaudaraan sejati itu. Wasudewa Kutumbakam dalam Hindu, bahwa kita semua satu saudara keluarga manusia di muka bumi ini saling menghormati, saling menghargai, dan saling mengasihi. Oleh karenanya, kami melihat apa yang sudah dilakukan teman-teman di Bali, terutama yang saudara-saudara kita yang Muslim, menghormati saudara Hindunya yang sedang Nyepi ini luar biasa. Artinya esensi Idul Fitri itu sudah demikian diimplementasikan oleh saudara-saudara kita di Bali. Dan oleh karena itu, mudah-mudahan pesan damai ini, ya, bahwa kalau di Hindu itu menyebut Tuhan itu satu sesungguhnya. Orang bijak menyebut dengan berbagai nama gitu. Ya, betul. Orang bijak menyebut dengan berbagai nama. Maka dengan berbagai jalannya kita memuliakan Tuhan, itulah yang kita lihat hari ini, di momen yang sangat sakral, yang semua saling menghormati ini sungguh luar biasa. Bangsa Indonesia memang bangsa yang besar. Berbineka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Jadi kita boleh berbeda, boleh sukunya, agamanya, rasnya beda, tapi kebenaran satu itu yang sama-sama kita hakiki. Demikian Mbak Ilma. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Nyoman. Baik, sahabat ICRP, dengan demikian dengan adanya dua agama besar di Indonesia akan merayakan hari-hari besarnya, Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri, mewujudkan simbol keberagaman dan budaya di Indonesia. Untuk itu kami mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi untuk sahabat ICRP yang merayakan Nyepi dimanapun berada, juga untuk teman-teman Muslim yang merayakan Hari Raya Idul Fitri kapanpun itu dan dimanapun berada, kami mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih banyak. Kami dari Ruang Bersama pamit pada sesi kali ini. Sampai ketemu kembali.